Nisa Ramadhani, dan di samping saya. Hai, perkenalkan nama saya Riza Agita Lupatobing. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Mikrobiologi Pangan semester 6 dari dosen Ibu Rizky Amelia Dona Siregar, Magister Sains. Yang pertama, pengertian pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme adalah proses bertambahnya jumlah sel mikroorganisme melalui pembelahan sel, yaitu umumnya pembelahan biner. Yang kedua ada pertumbuhan tidak mengacu pada bertambahnya ukuran sel, tetapi pada peningkatan jumlah populasi. Yang kedua, fase adaptasi. Yang pertama, mikroorganisme beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua, belum terjadi pembelahan sel. Yang ketiga, aktivitas metabolismenya meningkat. Yang kedua ada fase log atau eksponensial, yaitu yang pertama, pertumbuhan sangat cepat, pembelahan sel berlangsung maksimal. Yang ketiga, jumlah sel meningkat secara eksponensial. Yang keempat, kondisi lingkungan optimal. Dan ada juga fase stasioner. Yang pertama itu ada jumlah sel hidup atau jumlah sel matinya. Yang ketiga, nutrisi mulai berkurang. Dan akumulasi zat sisa metabolismenya. Dan ada juga di sini fase kematian. Yang pertama, ada jumlah sel mati lebih banyak. Dan yang kedua, penurunan populasi mikroorganisme. Dan yang ketiga, lingkungan tidak lagi mendukung. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya, Riza Agita. Baiklah, kita membahas tentang perbandingan fase pertumbuhan. Yang pertama ada fase lag, itu adalah adaptasinya belum berkembang. Yang kedua itu log, pertumbuhannya cepat. Dan ketiga itu stasioner, yang dimana itu stabil. Sedangkan yang keempat itu kematian, penurunan populasinya. Baru kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama itu faktor nutrisi, dimana sumber karbonnya terdiri dari sumber karbon, sumber nitrogen, mineral dan vitamin. Ketersediaan makanan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Kemudian ada faktor suhu, di mana suhu ini minimum, optimum dan maksimum, di mana diklasifikasikan menjadi 3: fisiklorofil, mesofil, dan termofil. Dan kemudian suhu ini mempengaruhi aktivitas enzim tersebut. Kemudian ketiga, faktor pH lingkungan, di mana pH optimum tiap mikroorganisme berbeda, mulai dari asam, netral, basa. Perubahan pH dapat menghambat pertumbuhannya. Kemudian ada faktor oksigen, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama aerob, butuh oksigen; anaerob, tidak butuh oksigen; dan fakultatif dan mikroaerofil. Baiklah, kita masuk ke perhitungan pertumbuhan mikroorganisme. Ini pertumbuhannya dihitung berdasarkan jumlah sel, kemudian menggunakan model matematika, dan umumnya dapat fase log. Di sini di dalam PPT saya cantumkan rumus TPC, yaitu dengan rumus TPC CVQ per ml atau G sama dengan jumlah koloni dikali 1 per faktor geneceran dikali 1 per volume sampel. Syarat dari rumus ini, yang pertama, jumlah koloni yang dihitung adalah 30 sampai 300 koloni. Contohnya, jika koloni yang tumbuh adalah 150 pada pengenceran 50/5 dengan volume 0,1 ml dengan PC
150 kali 50 kali 1 per 0,1 sama dengan 150 kali 10 pangkat 5 kali 10 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 sama dengan CPU per ml. Baiklah, cukup sekian presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Kami tutup dengan salam, selamat sore.